Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video sekali ini. Saya akan membahas emiten dengan kode RIAL, Real Repower Asia Indonesia Tbk. Review video kali ini bukan karena saham ini menarik pada hari ini, harga sahamnya atau kenaikannya mencapai hampir arah atau 25% atau 35%. Tapi ini karena ada permintaan dari salah satu penonton YouTube channel saya, jadi akan saya coba review emiten dengan kode saham real ini. Oke, seperti biasa, jangan lupa saya ingatkan ada 3 hal yang membuat harga saham itu naik. Yang pertama adalah fundamentalnya, yang kedua adalah aliran uang, yang ketiga adalah sentimen. Oke, kita lihat dari sisi fundamental terlebih dahulu. Dari sisi fundamental kita lihat sekilas saja untuk kali ini. Jadi kita lihat pairnya 628, ini buat saya terlalu tinggi. Kemudian price book value-nya 2,27, kalau menurut saya agak kemahalan buat saya. Kemudian dari sisi net income-nya menurun dibandingkan Q1 tapi meningkat dibandingkan Q2. Untuk balance sheet, kas-nya 2 miliar, tidak punya short term debt maupun long term debt. Ini oke, berarti tidak ada resiko dari sisi hutang. Kemudian dari cash flow statement-nya, CFO-nya cuma 1 billion, free cash flow-nya 1 billion. Nggak menarik buat saya karena bisnisnya uh, cash flow-nya cuma 1 billion, agak kurang menarik ya. Kemudian dari sisi Altman Z-score 158, wow tinggi sekali. Ini perlu kita bedah lebih mendalam karena biasanya kalau yang normal di atas 3, ini 158 berarti ada sesuatu yang perlu kita bedah di sana. F-force-nya cuma 5, standar saya ada 7, 8. Kemudian ROE-nya cuma 0,5%, nggak begitu besar. Gross profit margin-nya 39,2, kemudian net profit margin 1,4. Berarti kita lihat ada apa di sini ya? Apakah biaya operasionalnya yang lumayan besar? Kita nggak tahu. Kita nanti bedah lagi sana. Kemudian dari sisi fundamental chart-nya kita mau melihat tren dari net income baik quarter maupun annual. Kalau yang quarter itu yang orange, yang quarter itu yang pink, annual yang orange, bisa lihat di sini. Sampai dengan tahun 2000 mengalami penurunan ya, setelah di tahun 2019 mengalami peningkatan. Bisa jadi di 2021 ini juga mengalami penurunan karena sampai dengan Juli dia arahnya cenderung menurun. Oke. Kemudian kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis dari industri dan sektornya, dilihat dari pairnya lebih tinggi daripada industrinya dan sektornya. Kemudian dari sisi apa lagi nih? Book value-nya lebih tinggi, industrinya cuma satu, sektornya cuma satu. Kemudian dari sisi ROE-nya, memang di sektor ini pertumbuhannya nggak terlalu mengagumkan. Dari apa lagi nih? Dari current ratio-nya 86 cukup tinggi, 60 cukup tinggi. Altman score-nya rata-rata di industrinya 1,85, dia 202. Memang perlu untuk kita perhatikan lebih lanjut ya, dalamnya seperti apa. Kemudian sebelum ke teknikalnya, kita akan lihat dulu dari sisi laporan keuangannya sampai dengan kapan ini ya? Sampai dengan di bulan Juni ya. Juni, seperti biasa saya akan lihat kasnya. Kasnya menurun. Ada apa ini kasnya menurun? Kita lihat ke utang jangka panjangnya ini. Oke, utang jangka panjangnya nggak ada kenaikan maupun penurunan. Dengan kas menurun berarti uh, size dari emiten ini kelihatannya sedang menyusut. Tapi kita lihat di penjualannya mengalami peningkatan yang cukup bagus, laba brutonya juga naik. Kemudian laba usahanya juga naik ya dari sebelumnya minus. Laba neto tahun berjalannya juga kelihatannya naik. Dan laba dasar per sahamnya naik, ini dari sisi labanya. Tapi kita lihat dari arus kasnya. Arus kas dari pelanggannya naik 2 kali lipat ya. Kemudian untuk neto dari aktivitas operasinya masih mencatatkan minus. Kenapa mencatatkan minus?
Kita lihat di sini yang paling besar komponennya adalah pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lainnya. Ini yang membuat uh, kas dari operasionalnya masih negatif. Nah, ini mungkin nanti perlu kita bedah lagi kalau misalkan teman-teman mau melihat aspek fundamentalnya. Dibuka laporan keuangannya, dilihat pembayaran kas kepada pemasok ini apa ya detailnya gitu ya. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi nggak ada, tidak ada investasi di sini, aset tetapnya juga nggak ada lagi setelah sebelumnya di 2020 ada untuk mungkin pembelian aset tetap ini ya. Kemudian dari aktivitas pendanaannya nggak ada sama sekali. Kemudian kenaikan neto atau penurunan neto kas dari bank 1,8 miliar. Kas di awal periodenya 3,4 dikurangi 1,8 sehingga muncullah angka 1,6. Oke, jadi kita tahu ya dari mana mengapa kasnya itu menurun karena ada pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lainnya. Di investasi tidak ada pembelian aset tetap, kemudian di pendanaan juga tidak ada pembayaran pinjaman maupun pengambilan pinjaman. Oke, itu dari sisi fundamentalnya. Kalau dari sisi sentimennya apa nih? Sentimennya kalau di 14 September, Real ini kelihatannya mau diversifikasi ya. Jadi Real akan menyambut era booming bisnis digital dengan masuk ke bisnis data center. Nah, ini mirip banget dengan DCII yang bisnisnya di data center, plus kemarin Astragrafia ASGR juga mau masuk bisnis data center, bisnis digital ya. Ya, jadi kelihatannya ini bisa menjadi sentimen yang positif karena DCII kalau misalkan teman-teman lihat dia tren kenaikan sahamnya luar biasa. Uh, karena ini juga ya booming bisnis digital, kemungkinan orang akan menganggap bisnis digital ini di masa depan juga akan semakin meningkat. Ketika bisnisnya meningkat, berarti yang dibutuhkan adalah data centernya. Sehingga Real juga masuk ke data center ini. Tapi masuk bisnisnya ini masih dalam tahap pembicaraan dan melakukan feasibility study. Jadi belum berjalan, belum masuk benar-benar ke bisnis data center, baru feasibility study. Tapi ke depan ini bisa menjadi ini ya kalau misalkan terwujud mungkin bisa berpengaruh terhadap fundamental dari perusahaan ini, emiten ini. Oke, kita masuk ke dalam ininya dulu. Kita lihat dari volume profile-nya dulu. Oke, volume profile-nya dulu kita lihat ya. Di sini kita lihat, oke, sip. Nah, kalau kita lihat dari awal, mungkin IPO ini ya, dari awal IPO di 2019 Desember, 12 bulan 6, dia naik sampai puncak di angka 500, nah, 500-an nih, 500-an, kemudian dia menurun dan terus turun, dan akhirnya tidur di angka 50, untuk kemudian di bulan Agustus 2021 dia mengalami kenaikan tinggi sekali ya 100%. Nah, kalau kita lihat dari volume profilnya di sini, mungkin kita nggak usah sampai yang terlalu jauh ya. Nah, dari sini pun sudah kelihatan bahwa transaksinya paling banyak di area sini nih. Nah, tapi apakah di sini atau di sini? Nah, kita perlu kecilkan lagi. Nah, oke. Kita mulai dari ini aja deh. Nah, Agustus 11 ini ya, 2020. Di sini. Oke, kalau kita lihat volume profilnya, memang kelihatannya transaksi paling banyak ada di sebelah sini. Jadi transaksi di bawah yang harga 50 ini nggak banyak. Mungkin orang juga khawatir ya, takut. Apalagi melihat laporan keuangannya yang secara fundamental ini tidak begitu menarik bagi orang-orang yang mengambil keputusan investasi menggunakan value investing maupun growth investing. Jadi mungkin nggak ada yang berani masuk sini, tapi kelihatannya memang ada peningkatan yang cukup signifikan dan orang-orang baru mulai mengakumulasi di sebelah sini. Apalagi kalau kita lihat ya, ini candlenya menarik sekali nih buat anak-anak, buat orang-orang teknikal. Oke, kita bedah lagi. Nah, kenapa? Oh, salah. Ini epak nih. Saya rubah dulu ke real. Nah, kenapa ini jadi menarik? Menarik buat teknikal ya. Ini saya tunjukkan. Jadi kenapa menariknya? Sebentar, saya sesuaikan dulu. Oke nih, kalau misalkan kita tarik garis ya,
garis kemarin arah sini dan arah sini. Nah, kalau teknikal melihat ini sebagai sebuah ini ya, entry untuk masuk sehingga ketika ininya sudah tembus, di candle selanjutnya dia peningkatannya sangat tajam, kemudian menurun lagi, seharusnya di hari ini menurun sampai ke sini ya, tapi ada daya beli lagi nih yang naik. Kenapa demikian? Nah, boleh jadi ini ada kaitannya dengan tadi garis yang itu ya, sorry, garis yang ini. Jadi udah menembus, mungkin masih ada confidence dari pasar untuk masuk ke sana. Sorry, ini ngaling ini. Nah, ini saya ambil garis lagi sini. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan garis imajinasinya nih, imajinarinya nih ya. Kalau misalkan dia nanti mentok terus naik lagi, maka dia punya pattern yang boleh jadi ini adalah tren naik ke atas yang cukup lumayan nantinya kalau misalkan berhasil nembus secara teknikal ya. Kemudian dari MA 200-nya juga sudah sangat jauh meninggalkan MA 200 dan secara garis ini penarikan garis juga ada potensi yang lumayan besar. Jadi kalau misalkan dia berhasil menembus garis ini, maka untuk trader-trader teknikal ini merupakan sebuah peluang entry masuk karena sudah confirm bullish gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi volume maupun ini ya, kita lihat dulu dari sisi foreign flow ini menarik. Foreign flow ketika terjadi kenaikan 100% dia keluar, kemudian dia masuk lagi nih di sebelah sini, masuk. Ini ada berarti ada driver baru nih yang di sini dari foreign-nya. Kemudian kalau dari lokalnya kita lihat lokalnya nggak masuk, malah lokalnya adem-adem aja setelah dia masuk di sebelah sini. Kemudian dia jualan di sebelah sini, ya jualan. Kemudian ini sampai sekarang belum masuk lagi. Nah, tapi kita lihat secara lebih detailnya di foreign flow-nya. Jadi di foreign flow-nya ini memang tidak ada transaksi yang cukup cukup signifikan. Setelah sebelumnya nih ada keluar di sini di candle ini besar sekali. Nah, untuk yang bandar volumenya juga awalnya, oh ini bandarnya nih yang menggerakkan ya. Di tiga candle ini bandarnya yang masuk menggerakkan naik ke atas sampai dengan 120. Berarti kenaikannya itu bisa mencapai 100% lebih ya, 100% lebih ya. Dari 50 ke 120, 70 per 50, kenaikannya lumayan 140%, tapi ini didorong oleh bandarnya. Kemudian kita lihat ada yang keluar di sini besar nih bandarnya tracking profit di sini, tapi dia muncul lagi, masuk lagi dan keluar lagi, muncul lagi, masuk lagi. Nah, ini mungkin kita perlu menganalisis melalui broker analisisnya. Siapa sebenarnya yang masuk di sini dalam jumlah yang lumayan. Oke, kalau secara MACD memang menarik ya. Kemudian net income-nya kan juga sedang naik. Ini juga bisa jadi sentimen naik kayak anak tangga gini. Berarti ada persepsi, mungkin persepsi bahwa perusahaan ini akan rebound, apalagi tadi katanya mau masuk bisnis data center. Nah, kita lihat ya, dari sini berarti setelah asing membuang tanggal 31 Agustus, kita coba cek 31 Agustus, siapa yang masuk di sana sampai dengan hari ini. Nah, oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih, AICPHD, TP. Nah, 3 aja lah biar gampang. 3 AICPHD di harga 114 dan 113 rata-rata. 114, 113 berarti dia dalam posisi floating profit ya. Nah, kalau misalkan ini adalah retail, mungkin dia nggak ngambil return banyak-banyak nih. Tapi kalau misalkan ini adalah market maker yang mempunyai modal besar, kalau di sini terlihat 7 miliar dan 5 miliar berarti kalau dia adalah satu tim yang sama, berarti modal mereka ada di angka 13 miliar, 14 miliar. 13 miliar, 14 miliar dengan posisi saat ini adalah floating profit 18%. Nah, kalau kita lihat lagi nanti di harga seharian ini berapa volumenya, saya pikir kalau mereka masih mau menambah kenaikan,
nambah profit, maka akan dinaikkan lagi. Cuma harus di hati-hati juga karena bisa dirubah. Oke, sampai jumpa lagi.